Caranya adalah dengan membunuh Feng Xian secara diam-diam. Hanya dengan begitu, Raja Beli yang pasti murka dan akan melakukan pemberontakan. Apabila itu terjadi, Kaisar memiliki hak untuk mencabut status dan kekuasaan Raja Beli yang sepenuhnya. Mendengarkan itu, Zhang Julu memerintahkan Dan Ping untuk mencari cara apapun yang terjadi, Feng Xian harus segera dibunuh. 徐凤年真杀了他。 但他必须得死。这件事关系到渔阳朝未来的江湖的事情，看你们。Di perjalanan, Feng Xian tak sengaja berlimpas dengan pasukan berkuda. Ia melihat seorang wanita cantik di sana, bernama King Feng, berasal dari keluarga Suan Yuan. Melihatnya di sana, ia pun segera bersembunyi. Jiang Ni bertanya kenapa ia seperti orang ketakutan. Ternyata 3 tahun lalu, di saat Feng Xian berkelana bersama Lao, mereka mencuri sebuah makanan di kedai dan tak sengaja melihat seorang wanita sedang berganti pakaian. Dan wanita tersebut adalah King Feng yang baru saja lewat. Mendengarkan hal itu membuat Jiang Ni menjadi sangat marah. Namun Feng Xian berani bersumpah Lao yang melihatnya, sedangkan ia tidak melihat apa-apa. Tetap saja Jiang Ni merasa kesal setelah mendengarkan ceritanya. Kai terus mengikuti kemana perginya Feng Xian. Lalu di tengah perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan salah satu pendekar yang sedang beristirahat, bernama Ting San. Tiba-tiba, Ting San lalu menyerangnya. Menyadari pasukan Zira Merah di sana, ia pun menghentikan serangan dan kembali tidur. Siapa sangka, Ting San sedari tadi menunggu King Feng melewati jalan tersebut. Tanpa basa-basi, ia langsung menghabisi pasukan di sana. Yuan Tingshan. Setelah itu ia mengaku diperintahkan oleh ayahnya King Feng untuk menghalanginya kembali ke kediaman keluarga Suan Yuan. Jelas King Feng sangat marah dan bertanya alasan kenapa ayahnya melarang ia pulang. Sebab sang kakek yang memberikan perintah untuk ia pulang sekarang juga. Ting San menjawab ia juga tidak tahu karena ia hanya menjalankan perintah dari ayahnya saja supaya King Feng tidak pulang ke rumah. Lalu ia pun kembali menghabisi seluruh pasukan di sana tanpa tersisa. Tak lama kemudian, Fan bersama Jenderal Ning Mei datang ke sana. Melihat itu, King Feng bertanya, siapa mereka? Fan menjawab, ia diperintahkan oleh tuannya untuk melindunginya. Penasaran siapa tuan mereka, ia pun ingin bertemu agar bisa mengucapkan terima kasih. Alangkah terkejutnya, ternyata adalah Feng Xian, gembel 3 tahun yang lalu, yang sempat mengintipnya sedang berganti pakaian. Di sana, Feng Xian merasa tidak enak hati, dan menjelaskan ia tidak mengintipnya, melainkan pengikutnya bernama Lao yang kini sudah meninggal. Saat sedang lengah, Ting San menyerang. Namun serangannya dengan mudah ditepis oleh Feng Xian. Melihat itu, ia pun memilih kabur. Feng Xian memerintahkan Fan, Ning Mei bersama kakek Wei untuk segera mengejar pendekar tersebut. Melihat itu, King Feng bertanya siapa dirinya. Feng Xian mengaku ia adalah penerus Raja Beliang. Sayangnya, King Feng tidak percaya. Sebagai permintaan maaf di masa lalu, Feng Xian menawarkan agar mereka pergi bersama supaya King Feng tetap aman. Sebab ia juga hendak pergi menuju ke sekte Longhu. Dan kebetulan sekte Longhu dan kediaman keluarga Suan Yuan berdekatan. Tidak ada pilihan, King Feng menerima tawaran darinya. Sementara itu pertarungan terjadi, namun mereka berhasil melumpuhkannya.
Tiba-tiba, Ting San dibawa kabur oleh Kai. Sehingga di saat mereka datang ke sana, membuat mereka terkejut melihat Ting San sudah menghilang. Padahal mereka yakin Ting San sudah pingsan dan berada di sana. Kemudian, Ting San yang telah bangun bertanya alasan ia menyelamatkannya. Kai menjawab ia hanya ingin mengajaknya bekerja sama. Tetap saja, Ting San tidak ingin bekerja sama dengannya karena mereka tidak saling kenal. Kai lalu pergi dan berkata mereka pasti akan bertemu kembali. Lalu adegan berpindah ke kediaman keluarga Suan Yuan. Diceritakan keluarga tersebut memiliki 3 orang anak. Ayah King Feng yang sedang membaca buku di sana bernama Jing Cheng, merupakan anak pertama dari keluarga Suan Yuan. Namun sayang ia dikucilkan karena dianggap cacat dan tidak bisa bela diri. Hidupnya hanya dihabiskan untuk membaca buku saja. Sedangkan adik ketiganya yang bernama Jing Suan selalu menghina dan meremehkannya yang dianggap tidak pantas menjadi penerus pemimpin keluarga. Jing Cheng hanya bisa diam dan bersabar setiap hinaan demi hinaan yang dilontarkan oleh adik ketiganya di sana. Sesaat, Jing Suan merasa kesal kenapa ia melarang King Feng, putrinya itu, untuk pulang. Padahal kakek mereka yang memerintahkan King Feng untuk pulang ke rumah. Terdengar kabar saat ini, King Feng sudah tiba di dermaga. Maka dari itu ia ingin menjemputnya. Mendengarkan hal tersebut, Jing Cheng sebagai sang ayah sangat terkejut dan ia pun juga ingin pergi ke dermaga. Mereka berdua pun pergi ke tepi dermaga menunggu kedatangan King Feng. Tanpa sengaja melihat orang-orang dari sekte Long Hu sedang memancing. Sekte Long Hu dan kediaman keluarga Suan Yuan ternyata bersebelahan, hanya terpisahkan oleh sungai. Tak lama kemudian, King Feng telah tiba. Sebagai paman, Jing Suan sangat senang melihat ia sudah kembali. Sebab tidak lama lagi, sang kakek akan mewarisi kekuatannya kepada King Feng, supaya King Feng bisa menjadi penerus keluarga. Sesaat, Feng Xian menyadari yang sedang memancing di sana adalah Long Xian adiknya. Ia pun berteriak dan dugaannya ternyata benar. Ia pun segera turun. 还真是小王爷，他不是怕水吗？ Melihat itu, Jing Suan baru sadar pemuda barusan adalah Feng Xian, penerus Raja Beliang. Ia merasa heran bagaimana bisa King Feng mengenal anak Raja Beliang. Di sana, Jing Cheng tidak bisa menjawab dan memilih diam. Singkat cerita, setelah kembali, Jing Suan merasa bangga karena King Feng sebentar lagi dipanggil oleh sang kakek dan akan mewarisi kekuatan dari keluarga mereka. Mendengarkan itu, King Feng juga merasa senang, namun tidak dengan ayahnya di sana yang terlihat sedari tadi hanya diam saja. Terlihat paman kedua King Feng yang bernama Jing Yi sudah menunggu kedatangannya. Sebelum naik ke atas gunung, King Feng sangat marah kepada ayahnya karena sudah mengirim pasukan untuk menghentikan ia pulang. Ia pun pergi tanpa mendengarkan penjelasan dari sang ayah. Terlihat jelas, Jing Cheng, ayahnya ini seperti menyimpan sebuah rahasia besar dan memiliki alasan sendiri kenapa melarang anaknya untuk pulang ke rumah. Feng Xian telah tiba di sekte Long Hu dan memberikan salam kepada Guru Zhao, salah satu dari keempat guru besar sekte tersebut, karena sudah menjaga dan merawat adiknya selama ini dengan baik. Di sana ia pun bertanya tentang keluarga Suan Yuan karena sepenglihatannya seperti sedang terjadi masalah terhadap keluarga tersebut. King Feng akhirnya bertemu dengan sang ibu setelah sekian lama tidak pulang ke rumah. Terlihat hubungan keluarga ini sedang tidak baik-baik saja. King Feng sangat membenci ayahnya, begitu juga dengan sang ibu. Jing Cheng hanya terlihat berdiri di depan pintu, tidak berani untuk masuk ke dalam. Faktanya di sini, sang kakek dari keluarga tersebut bukan ingin mewarisi kekuatan kepada King Feng, melainkan ingin melakukan kultivasi ganda, yaitu sebuah pelatihan yang mengharuskan si kakek bersetubuh dengannya agar bisa menjadi jauh lebih kuat. Itulah alasan utama sang ayah sangat melarangnya pulang ke rumah. Mendengarkan itu, King Feng tentu saja sangat terkejut.
Sang ayah berkata, kakek mereka saat ini sudah mencapai alam Tianxing. Di dunia bela diri, alam Tianxing adalah alam yang tertinggi kedua. Untuk menyempurnakan kekuatannya, makanya ia ingin melakukan kultivasi ganda bersama King Feng. Dan seharusnya sang ayah sudah menyampaikan pesan ini kepada Ting San, pasukan yang ia utus untuk menghalanginya pulang. King Feng berkata, Ting San tidak pernah mengatakan hal tersebut kepadanya. Ternyata inilah alasan sang ibu membenci ayahnya karena dianggap tidak berguna. Sebelum pergi, sang ayah berkata ia akan menyelesaikan masalah ini karena keluarga Suan Yuan sudah jauh melenceng dari ajaran kebenaran dunia bela diri, terutama kakek mereka. Setelah itu sang ayah mengobrol dengan adik ketiganya dan ia berkata sudah memberitahukan masalah ini kepada putrinya. Jing Suan, adik ketiganya menjawab, percuma saja sebab diketahui sang kakek adalah orang terkuat di keluarga mereka. Apa yang diinginkan oleh sang kakek, maka mereka harus memenuhinya. Jing Suan meminta kakak pertamanya ini untuk pasrah saja. Setelah ia pergi, kita pun diperlihatkan. Ternyata Jing Cheng selama ini hanya pura-pura lemah saja dan menyembunyikan kekuatannya. Ia pun pergi ke sekte Longhu menggunakan kekuatannya agar bisa terbang. Setelah tiba di sekte Longhu, ia menemui Feng Xian sambil memperkenalkan diri merupakan anak pertama dari keluarga Suan Yuan atau ayahnya King Feng. Di sanalah ia menceritakan semua masalah yang terjadi terhadap internal keluarga Suan Yuan miliknya. Mendengarkan itu, Feng Xian sedikit kesal karena sang kakek yang dikatakan olehnya itu sudah berumur 100 tahun, namun masih ingin melakukan pelatihan ganda bersama King Feng. Inilah tujuan Jing Cheng datang ke sana, yaitu meminta bantuannya untuk membawa putrinya pergi. 他还要不要脸了？ Nama dari sang kakek tersebut adalah Dapan, yang kini telah mencapai alam Tianxing, alam tertinggi kedua di dunia bela diri. Meski begitu, Jing Cheng berniat membunuhnya untuk menghentikan kesalahan yang dilakukan oleh sang kakek, karena sang kakek sudah melenceng dari ajaran dunia bela diri. Sebelum pergi, Jing Cheng berkata 2 jam dari sekarang ia akan pergi bertarung melawan sang kakek untuk membunuhnya dan mengundang Feng Xian untuk datang menyaksikan pertarungannya. Apabila ia mati, Feng Xian dipinta untuk membawa putrinya pergi sejauh mungkin. Dijadikan pelayan juga tidak masalah asalkan putrinya tetap aman. Karena ia yakin Feng Xian adalah penerus Raja Beliang yang pasti bisa memimpin dunia bela diri ke jalan yang benar. 1个时辰之后，我若不去呢？ Sementara itu, Jing Suan datang menemui King Feng, yang ternyata sejak awal ia berniat menjadikan ibu King Feng untuk menjadi istrinya sebab ia sudah menyukainya saat pertama kali bertemu. King Feng sangat marah atas sikap paman ketiganya di sana. Namun, Jing Suan tidak peduli karena dari ketiga saudara hanya ia yang paling kuat dibandingkan kakak pertama dan kakak kedua. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Di saat tangan King Feng hampir dipatahkan, sang ayah lalu datang ke sana menghentikannya. Jing Suan bersikap angkuh karena ia yakin kakak pertamanya tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ia pun berniat membunuhnya dan merebut istrinya itu. Jing Cheng seketika terbakar amarah, ia pun menunjukkan kekuatannya yang selama ini ia sembunyikan, yang membuat Jing Suan sangat terkejut dan memohon ampun. Sayangnya, Jing Cheng ingin membersihkan semua orang di keluarga Suan Yuan yang sudah melenceng dari ajaran kebenaran, ia pun lantas membunuhnya di tempat.家族复兴，我去黄道做禀报。
King Feng bersama sang ibu langsung terdiam, ternyata sang ayah begitu hebat dan selama ini pura-pura lemah saja. Di sana sang ayah berkata ingin membunuh sang kakek supaya keluarga Suan Yuan tidak melenceng lagi. Entah nanti ia masih hidup atau sudah mati, namun intinya apa yang ia lakukan saat ini demi kebaikan King Feng bersama ibunya. Apabila ia kalah dan mati, ia sudah meminta Feng Xian untuk menjemput mereka berdua. Sebelum pergi, ia berkata kepada istrinya satu-satunya kebahagiaan yang ia miliki adalah menikahinya. Sementara Feng Xian telah sampai di kaki gunung kediaman keluarga Suan Yuan. Jing Yi, anak kedua dari keluarga tersebut, sudah bersiap bersama pasukannya menghalangi jalan mereka. Melihat itu, Feng Xian memerintahkan King dan Jenderal Ning Mei agar segera membukakan jalan untuknya. Pertarungan pun terjadi.让开！走。 Singkat cerita, Jing Cheng naik ke atas gunung menantang sang kakek, yaitu Dapan, bertarung melawannya karena ia ingin menghentikan kegilaannya selama ini yang sudah melenceng dari ajaran bela diri. Tidak sepantasnya Dapan di usia 100 tahun seperti ini melakukan pelatihan ganda, apalagi kepada King Feng, cucunya sendiri. Dapan hanya tertawa melihat anaknya ini ingin menantangnya bertarung karena bisa dipastikan ia akan terbunuh, mengingat Dapan sudah berada di alam Tianxing, tenaga dalam tertinggi nomor 2 di dunia bela diri. Langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, diiringi petir di mana-mana. Feng Xian bersama King Feng yang hendak naik ke atas gunung menyadari pertarungan sebentar lagi akan terjadi. Sementara Jing Yi juga melihat hal tersebut dan mendapati informasi kakak pertamanya sudah naik ke atas gunung untuk menantang sang kakek. Ia sangat terkejut dan segera pergi ke sana. Siapa sangka Jing Cheng secara diam-diam ternyata sudah naik ke alam Tianxing, sama seperti sang kakek. Dari sinilah pertarungan sengit terjadi antara mereka. Namun sayang, sang kakek begitu kuat sehingga Jing Cheng tetap saja kalah melawannya. 一战，无论结果如这投机取巧，逼死。 性命全力赢得了我。 Di sana, King Feng meminta ayahnya agar menang dalam pertarungan. Ia yakin sang ayah pasti dapat melakukannya. Seketika, Jing Cheng seperti mendapatkan semangat dari putrinya, ia pun memaksa untuk naik ke alam dewa. Tenaga dalam paling tinggi bahkan mustahil bisa dimiliki oleh seorang manusia. Namun, Jing Cheng membuktikan kalau ia mampu melakukannya. Meski resikonya ia juga akan mati karena memaksakan diri. Sang kakek jelas kalah kekuatan dan tidak mampu menandinginya. Hingga pada akhirnya, Jing Cheng menggunakan kekuatan petir untuk membunuh mereka berdua, supaya kegilaan dari sang kakek bisa berakhir. 这不可能！ Setelah pertarungan itu selesai, Jing Yi memanfaatkan situasi untuk menangkap King Feng yang dianggap anak dari seorang pengkhianat yang sudah membunuh sang kakek, leluhur keluarga mereka. Ia sengaja melakukan itu agar dirinya menjadi pemimpin keluarga.
Mendengarkan itu, Feng Xian segera menghentikan. Ia berkata, Jing Cheng adalah anak tertua. Seharusnya King Feng adalah penerus pemimpin keluarga. Di sana, Jing Yi tidak terima. Baginya seorang wanita tidak mungkin bisa menjadi sosok pemimpin. Tiba-tiba dari arah belakang, pasukan membunuhnya hingga berakhir Jing Yi tewas terbunuh. Lalu pasukan itu memberikan hormat kepada King Feng dan mereka yakin ia adalah pemimpin yang pantas untuk keluarga Suan Yuan. 轩辕敬意身死，也执掌轩辕，也执掌轩辕。你爹不简单。King Feng lalu memerintahkan pasukan untuk menangkap Ting San. Seluruh pasukan pun segera bertindak, namun sayang mereka tidak menemukan keberadaannya. Ting San dibawa bersembunyi oleh Kai. Untuk kedua kalinya, Kai mengajak ia bekerja sama. Selama ia membantunya membunuh Feng Xian, Kai akan memberikan kitab bela diri milik keluarga Suan Yuan yang ternyata menginginkan kitab bela diri tersebut. Karena hal itu, Ting San setuju bekerja sama dengannya. Singkat cerita, King Feng berterima kasih atas bantuannya. Apapun yang Feng Xian inginkan, King Feng akan melakukannya meskipun menjadi istrinya. Feng Xian lantas tertawa. Di sisinya banyak pelayan yang ia miliki berwajah cantik. Salah satunya adalah King yang tidak kalah cantik darinya. Feng Xian tidak menginginkan ia menjadi istrinya, namun ada dua hal yang ingin ia pinta. Pertama, menyiapkan sebuah kapal untuknya pergi. Dan kedua, juga menyiapkan kapal untuk Jiang Ni dan mengantar Jiang Ni ke negara Chu. Karena hanya menggunakan kapal melewati sungai, Jiang Ni akan tetap aman kembali ke negara asalnya. Mendengarkan hal tersebut, King Feng menyetujui. 世子何时用船？开口便是。等我下了龙虎山，就该走了。 Setelah itu, King Feng memberikan kitab bela diri dari keluarga Suan Yuan miliknya, yang dimana kitab tersebut milik ayahnya, tata cara agar bisa naik ke alam dewa. Namun Feng Xian menolak, ia tidak mau mengikuti cara orang lain, dan ia akan menggunakan caranya sendiri agar jauh lebih kuat. Melihat itu, Li Chun tersenyum bangga kepadanya. Dari sinilah King Feng akhirnya mengenal sosok Feng Xian yang sebenarnya, bukan pemuda bodoh seperti apa yang dirumorkan oleh orang lain, melainkan sosok pemuda tangguh dan memiliki pendiriannya sendiri. Feng Xian hanya tersenyum dan setelah itu ia meminta semua orang untuk pergi duluan. Setelah tidak ada orang, ia pun memarahi King Feng karena terlalu kaku dan serius dalam berbicara. Ia ingin King Feng menjadi dirinya sendiri dan melakukan apapun yang ia yakini adalah benar. King Feng lantas tersenyum. 要凶没凶，要屁股没屁股，还整天苦着一张，把心塞回去，踏实办事。走了，朋友，别送了。 Saat kembali ke dalam, ia mendapatkan surat peninggalan ayahnya yang mengatakan apabila Feng Xian menolak mengambil buku kitab bela diri dari keluarga mereka, itu tandanya keluarga Suan Yuan harus beraliansi dan mengabdi kepada Feng Xian, calon penerus Raja Beliang. Kemudian ia pergi menemui sang ibu yang terlihat membakar semua barang peninggalan sang ayah. Ia sudah tahu Jing Cheng sudah meninggal. Dengan begini, keluarga mereka sudah bersih dan tidak melenceng lagi. Sang ibu juga berkata, King Feng harus bisa berada di sisi Feng Xian. Apabila tidak bisa menjadi istrinya, minimal menjadi selirnya saja sudah cukup. Karena sang ibu yakin Feng Xian adalah pemuda baik dan bertanggung jawab untuknya, yang kelak di masa depan bisa menjaga keluarga Suan Yuan agar tetap ada. 也没打算要我，他现在不要就未必。爹为我们读书20年，这世上最隐忍的陆地神仙。 Secara diam-diam, sang ibu pergi ke sisi tebing. Ia pun mengakhiri hidupnya sendiri supaya bisa menyusul kepergian suaminya ke surga. 不与你赌气了。 Setelah kembali ke sekte Longhu, Feng Xian diundang datang ke kuil. Melihat itu, ia sadar ada sesuatu hal yang tidak beres akan terjadi. Sementara Guru Zhao memberikan hormat kepada pemimpin sekte Longhu yang masih melakukan pelatihan tertutup di dalam kuil. 赵西团到了，怎么不出门啊？玉个官，
是我请您上山商量大。 Tak lama kemudian, Guru Danping telah pulang dari ibu kota. Ia pun langsung mengatakan maksud kedatangannya yaitu menjalankan perintah dari Perdana Menteri Zhang Julu untuk membunuh Feng Xian. Tentu saja Guru Zhao tidak setuju akan hal itu. Terlebih lagi, Long Xian, adiknya Feng Xian, merupakan muridnya sendiri. Feng Xian ditemani oleh Li Chun mulai pergi ke atas kuil memenuhi panggilan. Di sana, Li Chun menjelaskan, di dunia bela diri ada 4 level pengukur kekuatan. Yang paling bawah adalah alam emas, lalu ada alam Zisuan, selanjutnya alam Tianxing, namun masih ada satu lagi, alam yang sangat tinggi, bahkan tidak ada orang yang bisa mencapainya, yaitu alam dewa. Kembali ke mereka, Danping juga berkata ia diperintahkan oleh Zhang Julu untuk membunuh pemuda bernama Kai, anak haram dari kaisar yang ingin memanfaatkan kekacauan di istana untuk merebut posisi kaisar. Tetap saja Guru Zhao tidak mau ikut terlibat dalam rencananya tersebut. Tak lama kemudian, murid sekte Longhu sudah dipersiapkan oleh Danping dan akan memulai penyerangan. Setelah tiba di depan pintu masuk kuil tersebut, sesaat Li Chun meminta Feng Xian memilih apakah tetap menjadi penerus Raja Beliang atau ikut pergi bersama Jiang Ni ke negara Chu. Sebab cepat atau lambat Feng Xian bersama Jiang Ni pasti akan bertarung karena negara Chu sudah mempersiapkan rencana untuk balas dendam atas kehancuran negara mereka yang diakibatkan oleh Raja Beliang. Feng Xian menjawab ia mau keduanya, yaitu menjadi penerus Raja Beliang dan memiliki Jiang Ni. Intinya, selama nanti ia menjadi Raja Beliang, ia akan membuat negara Chu berpihak kepadanya, supaya tidak ada lagi yang namanya peperangan. Mendengarkan itu, Li Chun langsung terdiam. Ia teringat di saat ia tak sengaja membunuh istrinya sendiri, yang ternyata ia terjebak di 2 pilihan. Sebab istrinya merupakan putri dari musuhnya sendiri, dan ayah dari istrinya memaksa untuk membunuhnya. Sehingga di saat pertarungan, istrinya sengaja membiarkan Li Chun untuk membunuhnya. Singkat cerita, mereka masuk ke dalam kuil. Danping sudah bersiap untuk menyerang dan akan membunuh Feng Xian. Namun ia bersedia membiarkannya hidup asalkan Feng Xian menghapus tenaga dalamnya sendiri. Di sana, Guru Zhao berkata, ia tidak ikut campur dalam masalah ini dan ia tidak ada sangkut pautnya dalam pembunuhan yang akan dilakukan oleh Danping. Li Chun menjadi sangat kesal kepada Danping karena berniat membunuh Feng Xian. Dari sinilah semua orang dibuat terkejut karena ia menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Sebagai dewa pedang, ia mampu mengendalikan seluruh pedang di dunia ini sesuai keinginannya sendiri. Yang ternyata Li Chun adalah satu-satunya pendekar yang berada di alam dewa dan selama ini ia menyembunyikan kemampuan aslinya. Karena hal tersebut, Huang Cho dapat merasakan kekuatan alam dewa yang dimiliki oleh Li Chun. Ia pun ketakutan dan tidak ingin ikut terlibat dalam pembunuhan Feng Xian lagi. Sesaat,
Pemimpin sekte Longhu yang masih berada di dalam kuil juga ikut merasa ketakutan. Ia pun meminta maaf kepada Li Chun atas kesalahpahaman yang terjadi yang dilakukan oleh Dan Ping. Mulai sekarang sekte Longhu tidak akan menyulitkan Feng Xian lagi dan bersedia mengabdi kepadanya. Dan Ping juga meminta maaf dan beralasan ia melakukan ini hanya sandiwara untuk menguji kemampuan Li Chun saja. Mendengarkan itu, mereka berdua pun segera pergi. 那我们走了，请便。老天师，照顾我弟弟。得了。